Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Jejak Pertaubatan yang memberikan kisah seru dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu jangan lupa menulis sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Klik juga tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Namaku Fahmi. Orang-orang di desa memanggilku Gus Fahmi. Julukan itu bukan karena aku lebih alim atau lebih bijak dari yang lain, tapi semata-mata karena aku anak dari Kiai Hashim, seorang ulama besar yang dihormati, bahkan ditakuti oleh sebagian orang di luar pesantren kami. Sejak kecil aku tumbuh di bawah bayang-bayang nama besar beliau. Orang mencium tanganku bukan karena mereka mengagumiku, tapi karena mereka segan pada ayahku. Mereka menyambutku dengan senyum dan tunduk kepala, bukan karena aku dihormati, tapi karena aku membawa warisan nama besar yang tidak kutahu pasti bagaimana cara menjaganya. Hari itu, langit mendung. Awan-awan gelap menggantung di atas atap langgar kecil yang biasa ayah gunakan untuk mengajar para santri. Aku masih ingat hari ketika ayah terbaring lemah di ranjang, napasnya satu-satu, dan tangannya menggenggam erat tanganku. Fahmi, suaranya lirih. Kalau nanti kau takdirnya jadi orang besar, ingat pesan Abah. Jangan pernah tergoda sama tahta. Tahta itu ujian paling licik. Ia bisa menelanjangi niatmu, bisa menjatuhkanmu tanpa kau sadari. Aku menunduk. Tak mampu berkata apa-apa. Dadaku sesak, mataku basah. Tapi jauh di dalam hati, jujur saja, aku merasa ayah berlebihan. Aku tahu siapa aku. Aku bukan orang jahat. Aku bukan tukang tipu. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa lebih dari sekadar anak kiai. Ayah wafat beberapa hari kemudian. Pemakamannya seperti pesta rakyat. Orang-orang datang dari berbagai kota. Mobil-mobil berderet memenuhi jalanan sempit desa kami. Karangan bunga berdiri menjulang di sepanjang pagar. Aku berdiri di antara para pelayat, dengan sorot mata mereka, semua tertuju padaku. Seolah berkata, "Sekarang giliranmu, Gus Fahmi." Dan sejak saat itu, dalam diam aku memupuk ambisi. 3 tahun berlalu sejak wafatnya Abah. Aku kini tinggal di rumah warisan beliau. Pesantren masih berjalan seperti biasa, dikelola oleh pamanku, Ustaz Munif. Aku sendiri, memilih jalanku sendiri. Aku mulai aktif di organisasi pemuda desa, lalu perlahan naik ke tingkat kecamatan. Aku sering diundang jadi pembicara, bukan karena kemampuanku, tapi lagi-lagi karena statusku sebagai putra Kiai Hashim. Dan aku tak menolak. Aku belajar menggunakan nama itu sebaik mungkin. Kalau Gus Fahmi nyalon DPR, saya pilih 100%, ujar Pak Kades suatu malam saat kami duduk di warung kopi. Aku hanya tertawa kecil waktu itu. Tapi dalam hati, rasanya seperti bara yang dilemparkan ke dalam bara yang lebih besar. Kenapa tidak? Batinku. Aku mulai menjalin relasi. Bertemu dengan orang-orang penting. Belajar dari politisi yang sudah kenyang makan asam garam permainan kotor. Tak butuh waktu lama, aku mulai memahami aturan tak tertulis dalam politik. Uang adalah bahasa utama. Janji adalah senjata. Dan moral hanya hiasan di atas panggung. Di balik mikrofon, aku bicara tentang keadilan, tentang suara rakyat, tentang perubahan. Tapi setelah panggung bubar, aku menghitung amplop yang harus kuberikan pada oknum ini, dan itu agar namaku naik. Salat? Sudah lama aku tinggalkan. Entah kenapa, aku merasa waktu terlalu sempit untuk menghadap Tuhan. Tapi aku selalu sempat menulis naskah orasi yang menyebut nama Tuhan di awal dan akhir, lengkap dengan ayat-ayat yang kudapat dari Google. Aku tahu, seharusnya aku malu. Tapi rasa maluku tenggelam dalam rasa ingin menang. Aku ingin duduk di kursi DPR. Aku ingin membuktikan bahwa anak kiai juga bisa punya kekuasaan. Bahwa aku bisa lebih dari sekadar bayang-bayang. Iklan kampanyeku mulai tersebar di mana-mana. Baliho besar terpampang di jalan utama desa. Ada fotoku berdiri dengan senyum lebar, jas hitam, sorban putih di leher, dan tulisan besar. Bersama Gus Fahmi,
rakyat tidak sendiri. Padahal, aku sendiri pun sering merasa kesepian dalam semua ini. Gus, rakyat itu bodoh. Yang penting, lihat senyum, dikasih sembako, sudah, kata salah satu tim kampanyeku, seorang mantan caleg, gagal yang kini jadi pengatur strategi. Aku mengangguk. Tanpa sadar, aku sudah menjadi seperti mereka yang dulu selalu aku benci. Bicara atas nama rakyat, tapi tak pernah benar-benar peduli pada rakyat. Suatu malam, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Wajah yang katanya mirip almarhum ayah. Tapi aku tahu, di balik semua kemiripan itu, aku sudah menjadi sosok yang sangat berbeda. Abah, kalau kau masih hidup, apa kau akan bangga? Bisikku pelan. Tapi cermin tak menjawab. Ia hanya memantulkan sosokku, lengkap dengan jas kampanye, wajah penuh bedak, dan mata yang perlahan kehilangan arah. Hari pencoblosan tinggal 2 minggu lagi. Aku semakin giat turun ke lapangan. Menjanjikan perbaikan jalan, bantuan sembako, pembangunan masjid, pengobatan gratis. Semua itu terekam manis di media sosial. Tapi satu hal yang tak bisa kusangkal. Setiap kali aku berpidato, setiap kali aku tersenyum ke kamera, setiap kali aku menyebut nama ayah di atas panggung, ada rasa perih di dalam dada. Seolah aku sedang menusuk kenangan sendiri. Aku tahu, semakin tinggi aku terbang, semakin keras aku akan jatuh jika gagal. Tapi aku tak peduli. Bagiku, selama aku terus maju, aku bisa membungkam semua keraguan. Namun, benarkah begitu? Atau sebenarnya aku sedang menggali lubang untuk diriku sendiri? Suara musik dangdut dari truk panggung menggema di lapangan desa. Orang-orang berkerumun, sebagian karena penasaran, sebagian lagi karena tergiur amplop dan nasi, kotak yang sudah dijanjikan oleh tim suksesku. Matahari sudah turun ke ufuk barat, tapi panas dalam dadaku malah makin membara. Hari ini, aku akan berbicara di hadapan lebih dari 200 warga. Sebuah acara kampanye besar-besaran yang diharapkan mampu menaikkan elektabilitasku. Baliho besar, bergambar wajahku berdiri tepat di samping panggung. Di bawahnya tertulis tebal, Gus Fahmi untuk DPR, suara rakyat, suara Tuhan. Tuhan. Lagi-lagi namanya aku pakai dalam orasi. Padahal, aku sendiri sudah lama lupa cara memanggilnya dengan tulus. Gus, siap-siap. Sebentar lagi naik, ujar Jamal, koordinator lapangan yang juga mantan ketua Karang Taruna. Sekarang, dia yang paling lihai memainkan massa. Mulutnya licin, tangannya ringan saat membagikan uang recehan demi suara rakyat. Aku mengangguk, menarik napas, memeriksa jas dan sorban putih yang sudah mulai lusuh. Hari-hari belakangan ini aku terlalu sering tampil di depan umum sampai lupa kapan terakhir tidur cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, suara MC membuka acara. Musik langsung berhenti, orang-orang mulai memperhatikan. Kita sambut bersama calon DPR kita, putra kebanggaan desa Kacangjati, Gus Fahmi. Sorak-sorai pecah. Aku melangkah naik ke atas panggung. Mikrofon sudah siap. Kamera dari ponsel relawan berjejer merekam. Aku tahu, semua ini bukan lagi soal menyuarakan aspirasi rakyat. Ini tentang citra. Tentang tampil percaya diri, tegas, dan menyentuh hati, walau tanpa harus benar-benar menyentuh isi perut rakyat yang lapar. Saudara-saudaraku, hari ini saya berdiri di sini bukan sebagai calon wakil rakyat biasa. Saya berdiri sebagai anak dari Kiai Hashim, ulama besar yang hidupnya didedikasikan untuk umat. Tepuk tangan menggema. Saya bukan siapa-siapa tanpa beliau. Tapi warisan yang beliau titipkan bukan hanya pesantren, bukan hanya kitab, tapi amanah untuk memperjuangkan keadilan, untuk menjadikan suara rakyat bukan hanya bahan pidato, tapi keputusan nyata. Aku terus berbicara, kalimat demi kalimat meluncur lancar, setiap kata disusun rapi seperti bait puisi. Para ibu mengangguk-angguk, para bapak mencatat. Beberapa pemuda merekam video sambil tersenyum.
Tapi satu yang pasti, tak ada satupun yang tahu bahwa pidato ini sudah kusiapkan seminggu sebelumnya, lengkap dengan nada tinggi dan titik tangis palsu. Ketika aku menyebut ayahku, suaraku kuturunkan pelan-pelan, diseret dengan emosi buatan. Dan saat kututup pidato itu dengan seruan, "Bersama saya rakyat tidak sendiri, semua orang berdiri, bertepuk tangan." Bahkan ada yang menangis. Aku turun panggung dengan dada menggembung. Bukan karena bangga, tapi karena perasaanku yang makin bercampur aduk. Aku tahu, ini semua hanya permainan. Tapi, sampai kapan aku bisa menang? Malamnya, aku duduk di teras rumah, menatap baliho kampanyeku yang tergantung di seberang jalan. Sementara itu, suara azan Isya menggema dari langgar kecil yang dulu dibangun. "Ayah, langgar itu sekarang tak lagi ramai. Santri berkurang, jamaah juga makin sedikit. Seolah kepergian ayahku membuat cahaya tempat itu ikut padam. Dan aku malah sibuk mengejar sesuatu yang bahkan belum pasti." Tiba-tiba pamanku, Ustaz Munif, datang menghampiri. Ia membawa segelas teh panas, wajahnya tenang seperti biasa. "Capek, Gus?" tanyanya. "Biasa saja, Pak Ustaz," jawabku. "Namanya juga perjuangan." Ia duduk di sampingku. Tak banyak bicara, hanya menatap langit malam sambil menyeruput teh. "Ayahmu dulu juga sering begadang. Tapi bukan untuk kampanye, bukan untuk menyusun janji-janji, tapi untuk menghatamkan kitab, untuk mendoakan para santri, untuk memikirkan nasib umat." Aku terdiam. "Mungkin ini jalanku sendiri, Pak Ustaz," kataku pelan. "Aku ingin melanjutkan perjuangan Abah, tapi dengan cara yang berbeda." Ia tersenyum miris. "Tapi kalau caranya menjauh dari nilai-nilai yang dia pegang, apa masih bisa disebut perjuangan?" Pertanyaan itu mengendap di kepala, tapi aku memilih tak menjawab, karena jujur, aku pun tak tahu. Hari-hari selanjutnya terasa seperti pertarungan yang tak kunjung usai. Aku harus menghadiri rapat demi rapat, menanggapi isu-isu yang muncul tiba-tiba, menghadapi serangan dari lawan politik yang mulai menebar, fitnah bahwa aku hanya numpang nama besar ayahku. Gus Fahmi, anak kiai yang suka janji-janji palsu itu, begitu salah satu komentar netizen di media sosial. "Cuma pintar ngomong, tapi tidak ada bukti." Awalnya aku mengabaikan, tapi lama-lama rasa geram itu tumbuh. Aku mulai membalas dengan membuat video klarifikasi, membayar buzzer kecil-kecilan untuk menaikkan namaku. Semua terasa wajar dalam dunia ini. Namun satu hal yang mulai kurasakan, aku makin jauh dari diriku sendiri. Wajah di cermin tak lagi ramah, senyumku kaku, mata mulai sayu, suara jadi berat. Aku bahkan pernah mimpi buruk. Ayah datang menatapku tajam, lalu membalikkan badan dan pergi, meninggalkanku sendirian dalam kegelapan. Aku terbangun dengan keringat dingin. Tapi seperti biasa, pagi datang dan aku harus kembali memasang wajah percaya diri. Di dunia ini, siapa yang punya waktu untuk jujur pada dirinya sendiri? Suatu siang, aku kembali ke langgar. Sudah lama aku tak ke sana. Ruangannya berdebu, karpet kusam, kitab-kitab menumpuk tanpa tersentuh. Aku duduk di sudut, tempat biasa ayah mengajar. Kubuka salah satu kitab. Di halamannya, ada tulisan tangan beliau. "Jangan pernah biarkan dunia menutup matamu dari kebenaran, karena ketika tahta menjadi tujuan, maka kebenaran akan jadi korban pertama." Tanganku gemetar. Aku menutup kitab itu perlahan, menatap dinding, lalu jendela, lalu langit. Dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, aku bertanya pada diriku sendiri, apa benar ini jalan yang kutempuh demi kebaikan, atau hanya demi ambisiku sendiri? Semakin tinggi aku terbang, semakin besar bayangan yang mengikutiku. Begitulah rasanya sekarang. Di atas panggung aku dielu-elukan, dilus sebagai calon harapan. Tapi di dalam diriku sendiri, aku mulai mendengar suara-suara kecil yang tak pernah bisa kudiamkan. Setiap janji yang keluar dari mulutku terasa seperti utang. Tapi bukan utang pada rakyat, justru utang pada ambisiku sendiri. "Gus, warga kampung Sawahan ngambek. Katanya bantuan air bersih
Yang dijanjikan 2 minggu lalu belum datang, ujar Jamal sambil merapikan kemeja batiknya yang ketat. Ia selalu datang dengan berita buruk, lalu menutupinya dengan strategi manipulatif seolah semuanya bisa disulap. Aku menghela napas. Katanya truk dari dinas sudah jalan kemarin? Jamal nyengir. Iya, jalan ke kampung sebelah. Yang lebih strategis buat pemilih pemula. Yang itu kita tunda aja. Sementara kita kirim banner dan nasi kotak dulu. Sambil kita ngomong, airnya dalam proses. Udah biasa itu. Aku mengangguk tanpa kata. Dalam hati, geli. Banner dan nasi kotak. 2 benda yang seolah jadi solusi untuk semua masalah rakyat kecil. Padahal mereka butuh sumur, bukan slogan. Mereka butuh pekerjaan, bukan pencerahan dari mimbar palsu. Tapi aku menutup telinga. Lagi-lagi. Menutup telinga demi membuka jalan menuju kursi DPR. Hari itu, aku melakukan door-to-door. Menyapa rakyat dengan senyum manis yang sudah kulatih di depan cermin. Beberapa ibu mencium tanganku, memanggilku dengan penuh hormat. Masya Allah, ini anak Kiai Hashim ya? Alhamdulillah, semoga amanah ya Gus. Amin Bu, jawabku, dengan ekspresi paling khidmat yang bisa kupasang. Padahal aku tahu, hanya 2 hal yang mereka harapkan dari kedatanganku, amplop dan harapan. 2 hal yang kerap kusisipkan bersamaan dalam kunjungan-kunjungan seperti ini. Tapi kadang aku merasa seperti pedagang keliling, yang dijual bukan sabun atau sembako, tapi janji. Janji-janji dengan cap halal, padahal diproduksi dalam kebohongan. Aku pulang larut malam. Di ruang kerja, masih ada 4 map besar berisi strategi tim sukses, termasuk daftar dana sogokan yang harus segera disalurkan ke beberapa kepala desa dan tokoh masyarakat. Totalnya nyaris 100 juta rupiah. Tanganku gemetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena sadar betapa cepatnya aku berubah. Dulu, saat baru lulus dari pesantren di Jawa Timur, aku pernah bercita-cita menjadi pembaharu. Mimpi-mimpi tentang membangun madrasah digital, memperbaiki sistem zakat, dan memberdayakan pesantren. Tapi semua itu sekarang hanya jadi cerita usang yang bahkan tak sempat kutuliskan di buku harian. Yang kulakukan sekarang hanyalah memutar uang, merangkai kata, dan menyuap hati nurani. Seketika, aku teringat lagi pesan terakhir ayah sebelum wafat. Fahmi, jangan taruh dunia di kepalamu, letakkan dia di tanganmu. Supaya kalau ia jatuh, kamu tidak kehilangan segalanya. Tapi kenyataannya, dunia ini sudah lama kutanam di dalam kepala, dan kini mulai tumbuh menjadi pohon yang akarnya menjerat jiwaku sendiri. Beberapa hari kemudian, terjadi insiden kecil yang justru jadi cermin besar untukku. Seorang pemuda, kira-kira usia 20-an, datang ke posko kampanye. Mukanya penuh amarah. Ia menatapku seperti aku ini maling kelas kakap. Gus Fahmi, saya dari Karanganyar. 6 bulan lalu, panjenengan janji bantu beasiswa buat adik saya. Tapi sampai sekarang nihil, bahkan kontak tim panjenengan nggak ada yang bisa dihubungi. Aku terkejut. Para relawan mencoba mengusirnya, tapi aku tahan. Adikmu siapa namanya? Tanyaku, mencoba meredam dengan nada tenang. Ismi. Namanya Ismi Nurul Kolbi. Lolos seleksi ke perguruan tinggi negeri, tapi butuh biaya masuk. Katanya panjenengan punya program santri cerdas untuk bangsa itu loh. Tapi ternyata cuma tipu-tipu. Darahku mengalir dingin. Aku bahkan lupa pernah memberi nama program itu. Bisa jadi, itu hasil kreasi tim media sosialku. Saya minta maaf. Mungkin ada miskomunikasi, jawabku. Meski aku sendiri tak yakin sedang meminta maaf karena apa. Pemuda itu menghela napas keras. Sampeyan enak, Gus. Tinggal ngomong. Kami yang kecil ini cuma bisa berharap. Tapi kalau harapan itu ternyata cuma dagangan. Apa bedanya? Panjenengan sama pedagang kaki 5 yang nipu timbangannya? Kalimat itu menusuk. Aku membiarkannya pergi. Dan malam itu, aku tak bisa tidur. Di waktu-waktu sepi seperti malam ini, aku sering menulis. Bukan puisi, bukan pidato. Tapi catatan pribadi yang tak pernah kubiarkan dibaca siapapun. Hari ini aku sadar,
Janji-janji yang kutebar perlahan jadi racun yang membunuh rasa malu di dalam diri. Aku telah menjual kehormatan demi nama di surat suara. Dan makin banyak aku menjual, makin tipis kemanusiaan yang tersisa. Tanganku berhenti menulis. Lalu ku tatap lagi cermin di hadapan meja. Wajahku sendiri seolah menghardik. Siapa kau sekarang, Fahmi? Putra seorang kiai atau maklar mimpi-mimpi rakyat? Aku tak tahu jawabannya, tapi satu yang ku tahu, angka di survei sementara menunjukkan bahwa elektabilitasku sedang naik drastis. Ironisnya, justru saat itulah aku merasa makin hancur di dalam. Aku tak pernah menyangka, suara-suara yang dulu mengajariku kebaikan, kini hanya tinggal gema samar yang tenggelam oleh sorakan massa. Hari itu, aku berdiri di mimbar kampanye besar-besaran. Di bawah tenda putih yang megah, ribuan warga hadir. Musik dangdut menggelegar. Para emak-emak berjoget membawa bendera bertuliskan namaku, lengkap dengan wajah tersenyum yang kupaksakan. Gus Fahmi, harapan rakyat. Begitulah seruan mereka. Padahal, kalau mereka tahu apa yang baru saja aku lakukan semalam, mungkin mereka akan melempariku dengan sandal, bukan bunga. Malam sebelumnya, aku dan Jamal menemui seorang pejabat tua di hotel berbintang di kota kabupaten. Namanya Pak Burhan. Ketua, tim pengawas pemilu daerah. Lelaki licik dengan jas mahal dan mata yang tidak pernah benar-benar tersenyum. Begini Gus, ujarnya sembari menyulut cerutu. Saya pribadi kagum dengan kiprah panjenengan. Putra kiai besar, cerdas dan pintar membaca peluang. Tapi, aturan tetap aturan. Ada laporan soal pelanggaran kampanye, termasuk dugaan pembagian uang dan barang di luar jadwal. Aku tersenyum palsu. Saya yakin itu hanya miskomunikasi, Pak. Pak Burhan tak menjawab. Dia hanya menggeser secarik kertas ke arahku. Tertulis jelas, daftar pelanggaran lengkap dengan tanggal, lokasi, dan nama saksi. Lengkap, tak bisa disangkal. Jamal mendekatkan tas kecil ke meja. Ia membuka sedikit isinya. Uang. Tebal. 100 ribuan. Setumpuk. Kami hanya ingin memastikan proses ini berjalan damai, Pak. Nggak perlu sampai media, ya? Ucap Jamal pelan, nyaris seperti bisikan jin. Pak Burhan tertawa pendek. Anak, zaman sekarang memang canggih-canggih. Sip, saya anggap ini sebagai dana operasional pemantauan, ya. Setelah itu, kami berpisah. Aku pulang dalam diam. Di dalam mobil, bau parfum mewah hotel bercampur dengan bau busuk Nurani yang mulai membusuk. Di dalam kamar, aku buka lemari tua warisan Abah. Di balik sorban putih yang sering beliau pakai saat ceramah, aku temukan kitab-kitab tafsir yang dulu pernah kubaca diam-diam. Salah satunya terbuka, dan di halaman yang menguning itu, ada tulisan tangan beliau. Jangan kau pakai agama untuk memoles wajah dunia. Karena saat topengmu jatuh, kau akan melihat wajah iblis yang sangat mirip dengan dirimu sendiri. Aku menangis. Tapi tak ada yang tahu, karena tangisku terlalu malu untuk bersuara. Keesokan harinya, usai kampanye besar, aku mengunjungi pesantren tua tempat aku dulu mondok. Aku datang bukan sebagai santri, tapi sebagai calon anggota DPR yang dielu-elukan. Santri-santri muda berbaris menyambutku. Sebagian memotret, sebagian menyodorkan buku catatan agar ku tanda tangani. Gus, kapan nanti kalau sudah jadi anggota, bantu pesantren ini ya? Atapnya bocor terus, kata Ustaz Marzuki, guru ngaji lamaku. Ia tersenyum, tapi aku bisa melihat matanya menyimpan ragu. Aku tertawa pelan. Tentu Ustaz, saya takkan lupakan tempat ini. Padahal aku tahu, begitu masuk kursi parlemen nanti, kalau jadi, yang pertama kutemui bukan pesantren, tapi kontraktor dan pengusaha yang sudah setor uang. Saat aku hendak pergi, seorang santri kecil menarik ujung sarungku. Gus, katanya, Abah panjenengan dulu pernah bilang, orang yang terlalu cinta dunia bisa buta hatinya. Bener ya, Gus? Aku tercekat, aku menatap anak itu. Sorot matanya jernih, seperti air sumur di pagi hari.
Aku hanya bisa tersenyum, lalu menyahut pelan. Benar. Sangat benar. Tapi hatiku ingin berkata, dan aku adalah contohnya. Malam itu aku duduk di beranda rumah, memandangi halaman yang dulu sering kupakai mengaji. Sekarang penuh banner dan poster kampanye. Wajahku sendiri bertebaran di pagar, tembok, dan bahkan gerbang musala, seolah aku adalah malaikat yang turun dari langit. Padahal, di dalam hatiku, aku merasa bukan hanya bukan malaikat, tapi mungkin lebih buruk dari setan. Aku telah menjual nama Abah untuk suara. Aku menyogok dengan uang haram untuk meloloskan ambisi. Aku menipu rakyat dengan janji surgawi, padahal aku sendiri tak yakin masih percaya surga. Dan di detik itu, entah mengapa, aku benar-benar ingin berhenti, tapi dunia ini sudah terlanjur ku genggam. Terlalu kuat, dan kalau ku lepaskan sekarang, aku tak tahu apakah masih ada yang tersisa dari diriku. Namun, pagi esoknya, kejutan lain datang. Jamal masuk dengan wajah pucat pasi. Gus, kabar buruk. Ada video rekaman dari pertemuan kita dengan Pak Burhan, bocor. Katanya disebar oleh lawan politik kita. Sekarang lagi viral. Aku diam, tak bisa bicara. Kita harus lawan. Kita serang balik. Katakan itu fitnah. Kita bisa mainkan opini publik. Aku hanya duduk, tak menjawab, bahkan tak bergerak. Di dalam kepalaku, hanya satu suara yang menggaung. Beginikah akhirnya Gus Fahmi? Sorban Abah kau kenakan, tapi tanganmu menggenggam dosa yang bahkan malaikat pun enggan mencatatnya. Dan aku tahu, badai besar sedang menunggu. Aku hanya tak tahu, apakah aku akan tenggelam atau justru tenggelam lebih dalam. Aku pernah merasa jadi penguasa dunia, meski hanya di satu dusun kecil yang lupa tanggal kemerdekaannya. Tapi hari itu, aku sadar, langit tak pernah benar-benar diam. Video itu meledak seperti bom di tengah pasar, diunggah dari akun tanpa nama, direkam dari sudut kamar hotel yang tak seorang pun tahu ada kamera. Suaraku jelas, tawaku terdengar, dan amplop tebal yang disodorkan Jamal menjadi buktinya. Apa-apaan ini? Bentakku sambil melemparkan ponsel ke lantai, layar pecah, tapi amarahku tak ikut pecah. Justru semakin menggumpal seperti awan hitam di ubun-ubun. Jamal berdiri di sudut ruangan, wajahnya memucat. Kita bisa putar balik ini, Gus. Kita bilang itu settingan. Fitnah murahan. Aku tertawa getir. Fitnah? Jelas-jelas suara gua. Muka lo juga nongol di situ, Mal. Mau bilang itu deepfake? Siapa yang bakal percaya? Seketika, seluruh dinding rumah terasa sempit. Nafasku sesak. Suara azan maghrib terdengar samar di luar jendela, tapi tak ada panggilan yang bisa membersihkan noda sebesar ini. Esoknya, media datang berbondong-bondong. Wartawan lokal hingga nasional mengurung rumahku. Mikrofon-mikrofon menjulur dari celah pagar. Gus Fahmi, apakah Anda bersedia mundur dari pencalonan? Benarkah uang suap Anda pakai dari dana masjid? Dan yang paling menusuk, apa yang kira-kira Kiai Hashim, ayah Anda, katakan jika masih hidup dan melihat ini? Aku menahan napas, ingin mengusir mereka semua. Tapi apa gunanya? Nama sudah hancur. Rumah ini bahkan tak sanggup lagi menampung rasa malu. Santri-santri mulai menghindar. Jamaah masjid yang dulu selalu mencium tanganku, kini memilih lewat jalan lain. Ibu hanya bisa menatapku dengan mata yang sama seperti waktu Abah wafat dulu. Mata yang penuh kehilangan. Di suatu sore, aku duduk sendiri di depan bekas warung kopi yang kini kosong. Di hadapanku, tiang listrik dengan poster kampanyeku yang mulai sobek diterpa angin. Aku menatap poster itu, lalu berdiri. Saudara-saudara sekalian, ujarku lantang, sambil mengangkat tangan ke langit. Tak ada siapa-siapa, hanya seekor anjing kampung yang menoleh malas, lalu kembali rebah. Tahukah kalian siapa musuh rakyat yang sebenarnya? Bukan aku, tapi mereka yang menyembunyikan kebusukan di balik senyum manis mereka. Seruku lagi. Jamal datang tergopoh-gopoh, menarik lenganku. Gus, sudah Gus. Orang-orang mulai bilang panjenengan gila.
Aku menepis tangannya. Biar, mereka juga gila kuasa. Aku hanya terlalu jujur menyuarakan kegilaan mereka. Aku tertawa keras. Suaraku menggema, ditelan sepi. Sejak hari itu, aku mulai keliling kota. Dengan jas lusuh dan stiker kampanye yang mulai mengelupas. Aku bicara sendiri di tepi jalan, di depan warung, bahkan kadang di dalam angkot. Kalau kita mau bersih, kita harus mulai dari tiang listrik, kataku sambil menunjuk tiang di perempatan. Karena di sanalah semua janji palsu digantung. Anak-anak kecil mengejekku. Orang dewasa menatap iba. Tapi aku terus bicara, karena itu satu-satunya hal yang bisa kulakukan tanpa harus bohong. Sampai suatu hari, seorang bapak tua penjual balon mendekatiku. Gus Fahmi, ya? Aku menoleh. Sudah lama tak ada orang yang menyebut namaku tanpa nada sinis. Dulu saya golput, Gus. Tapi waktu lihat panjenengan orasi di jalan, saya jadi sadar. Setidaknya panjenengan masih berani bicara, meski ditertawakan. Aku menatapnya, terdiam. Kita ini rakyat kecil, Gus. Kadang nggak butuh orang sempurna. Cukup orang yang berani jujur meski salah. Panjenengan beda. Panjenengan kelihatan nggak pura-pura. Perkataan itu menamparku lebih keras dari hinaan manapun. Untuk pertama kalinya, aku merasa, gila ini mungkin bukan kutukan, tapi cermin. Cermin yang menunjukkan siapa aku sebenarnya, tanpa topeng, tanpa panggung. Beberapa hari kemudian, satu video amatir tersebar. Aku berorasi di depan tiang listrik dengan gaya teatrikal, memprotes para politikus palsu. Video itu ditonton ribuan kali. Komentar-komentar mulai berubah arah. Ironis, tapi benar juga. Dia gila, tapi ada benernya. Setidaknya dia nggak munafik kayak yang lain. Dari situ, beberapa pemuda mulai datang, mendekatiku. Mereka duduk bersamaku di trotoar, mendengarkan ocehanku, merekam, lalu membagikannya ke media sosial. Suatu malam, aku bahkan diajak bicara oleh sekelompok mahasiswa. Gus Fahmi, kata mereka, kami ingin panjenengan bicara di forum kami. Bukan karena kami setuju semua isi pidato panjenengan, tapi karena kami yakin kejujuran panjenengan itu langka. Aku menunduk, tak tahu harus tertawa atau menangis. Karena mereka tak tahu bahwa kejujuran ini lahir dari kegagalan paling pahit dalam hidupku. Di bawah langit kota yang penuh debu, aku mulai merasa ada yang berubah. Bukan dunia, tapi caraku melihat dunia. Aku tak tahu apakah ini awal dari kebangkitan atau akhir dari kegilaan yang pelan-pelan menjelma jadi kejujuran. Tapi satu hal yang kupahami, ketika seseorang kehilangan segalanya, justru disitulah ia bisa melihat apa sebenarnya yang paling berarti. Aku tidak tahu sejak kapan trotoar ini menjadi mimbar baruku. Mungkin sejak lidahku berhenti dibayar. Sejak suara yang keluar dari mulutku tak lagi tunduk pada naskah-naskah manis hasil bisikan tim sukses. Disinilah aku berdiri, di depan tiang listrik penuh poster robek, tempat dulu kutitipkan janji-janji kosong. Dan anehnya, orang-orang mulai mendekat. Bukan karena mereka percaya sepenuhnya padaku, tapi karena mereka muak pada yang lain. Kami capek, Gus, ujar seorang ibu muda sambil menggendong anaknya. Kami butuh yang ngomong apa adanya, meski kadang ngawur. Aku menatap anak itu, matanya polos, seperti mata masa lalu yang kini sudah tiada. Sore itu, aku diundang berbicara di diskusi kampus kecil di kota sebelah. Anehnya, undangan itu datang dari komunitas anak muda yang dulu ikut mencemoohku. Tapi sekarang, mereka menyambutku dengan hormat. Gus Fahmi, kata seorang mahasiswa dengan kemeja kotak-kotak. Panjenengan mengingatkan kami bahwa jujur itu bisa jadi bentuk kegilaan paling tulus. Aku hanya tersenyum. Tak ada pidato, megah, tak ada janji, hanya cerita. Tentang bagaimana aku dulu menjual nama Abah, menyogok, menipu, dan memperalat agama untuk tahta. Tentang bagaimana satu kesalahan, satu video, menghempaskanku hingga ke jurang. Dan dari sana, tanpa sadar, tanganku mulai meraba akar kebenaran. Namun, badai tak pernah benar-benar pergi. Malam itu seseorang mengirimiku surat kaleng, isinya ancaman. Berhenti berbicara,
Kau memalukan. Kau hanya pecundang yang mencoba bangkit dari bangkai. Keringat dingin merambat. Tapi, anehnya aku tidak takut. Mungkin karena aku sadar, aku sudah kehilangan semuanya. Dan orang yang tak punya apa-apa, tak bisa diancam lagi. Tapi ancaman itu bukan satu-satunya gelombang. Yang paling menggelegar justru datang dari rumahku sendiri. Ibu jatuh sakit. Tubuhnya yang dulu kuat kini rapuh di atas dipan reot. Saat ku genggam tangannya, ia hanya berbisik lirih. Fahmi, abahmu dulu tidak marah saat kau ambisius. Tapi, beliau takut. Kamu lupa diri. Dan sekarang, kamu melihat sendiri akibatnya. Aku menunduk, air mata menetes. Ini luka yang tak bisa disembuhkan oleh simpati publik. Ini luka darah-darah, luka keluarga. Aku mencium kening ibu. Maaf, Bu. Fahmi terlalu buta. Fahmi terlalu serakah. Ibu hanya menatapku. Tahta tak akan pernah layak untuk mereka yang mencintainya. Dan malam itu, semuanya seperti berpuncak dalam satu peristiwa. Sebuah demo besar terjadi di alun-alun. Mahasiswa, buruh, dan warga berkumpul. Poster-poster bertuliskan, tolak politik, busuk, keadilan untuk rakyat, dan yang paling membuatku membeku, potret wajahku dengan tulisan, dia pernah menipu kami, tapi kini dia tak punya alasan untuk berbohong lagi. Aku berdiri di tengah kerumunan. Mereka memanggil namaku. Gus Fahmi, maju bicara. Aku maju dengan langkah gontai. Mikrofon disodorkan. Di depanku, ribuan wajah penuh harap. Wajah-wajah yang dulu memaki, kini menanti suaraku. Aku menarik napas. Saudara-saudara, kataku, lirih. Aku bukan pahlawan. Aku mantan penipu. Aku pembohong yang dulu mencium tangan rakyat hanya untuk mencuri kepercayaan mereka. Massa terdiam. Kamera-kamera menyorot wajahku. Tapi aku berdiri di sini bukan karena aku ingin menang, tapi karena aku sudah kalah. Kalah dalam ambisiku. Dan dari kekalahan itu, aku melihat sesuatu yang lebih penting dari kemenangan. Aku menunjuk mereka satu persatu. Kalian, suara sorak perlahan meledak seperti petasan pecah di angkasa. Tapi jauh di dalam diriku, aku tahu. Ini bukan klimaks kemenangan. Ini hanyalah bukti bahwa manusia bisa berubah arah. Bahkan setelah karam. Malam itu aku pulang. Di beranda rumah, poster terakhir kampanyeku masih tergantung. Wajahku dulu tampak gagah, penuh optimisme palsu. Kini sobek di bagian mulut, seolah memberi simbol bahwa dusta itu akhirnya terdiam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku salat malam. Tak ada yang tahu, tak ada yang melihat. Tapi mungkin, Abah melihatku dari kejauhan. Dan untuk pertama kalinya, aku berharap beliau memaafkanku. Tapi, apakah cukup satu malam jujur untuk menghapus bertahun-tahun kebohongan? Hari itu, suara massa makin sering terdengar di jalan-jalan kota. Ada yang menyebut namaku, ada yang membawa poster wajahku, ada juga yang diam-diam menganggapku simbol. Entah simbol apa, perlawanan, kegilaan, atau sekadar bahan perbincangan di warung kopi. Tapi satu hal yang pasti, aku tak lagi sendiri. Aneh ya Gus, ucap seorang pemuda di halte bus saat aku berdiri melamun. Orang yang dulu dianggap gila sekarang malah jadi harapan. Aku menoleh tak tahu harus tertawa atau menangis. Karena aku tahu, di balik senyum simpati itu, tetap ada stigma. Aku gila. Aku pembohong yang tertolak. Aku anak kiai yang memalukan. Dan dunia ini hanya sedang memberi panggung sementara, sebelum kembali mencampakkanku. Hari-hari selanjutnya, berlalu seperti mimpi yang buram. Aku diundang ke acara televisi lokal. Diberi ruang bicara. Katanya, mereka ingin suara rakyat. Tapi yang mereka inginkan hanya sensasi, rating, tayangan viral. Apa yang Anda rasakan setelah semua kegagalan? Itu Gus? Tanya sang host dengan senyum licin. Aku menatap kamera. Saya tidak merasa gagal. Saya hanya terlalu lama percaya bahwa kekuasaan bisa dibeli.
bahwa nama ayah saya cukup untuk menutupi segala busuk yang saya lakukan. Studio Henning. Host terdiam. Dan entah kenapa, aku merasa itu kali pertama aku mengatakan sesuatu tanpa perlu dipoles. Tapi setelah tayangan itu viral, tawaran datang bertubi-tubi. Podcast, seminar, endorsement. Aku ditarik kembali ke arus pusaran yang sama. Tempat, dulu aku tenggelam. Bedanya, kini aku tak lagi punya kekuatan untuk menolak. Ayo Gus, bikin gerakan baru. Kita bentuk partai dari rakyat. Namamu lagi naik. Ajak seorang aktivis yang dulu mengutukku habis-habisan. Aku menunduk. Aku sudah terlalu banyak membakar jembatan. Tak ada yang bisa kulalui kembali tanpa terbakar sendiri. Tapi mereka terus mendesak. Justru karena kau sudah jatuh, kau tahu rasanya dihancurkan sistem. Kami butuh orang seperti itu. Dan akhirnya, aku tergoda lagi. Malam itu, aku berdiri di atas panggung kecil, menyampaikan pidato untuk Gerakan Fahmi Baru. Bendera putih kecil dengan logoku berkibar di tangan para relawan. Namun, di tengah sorak-sorai dan lagu semangat, aku melihat satu wajah yang membuat seluruh duniaku runtuh. Ibu, ia berdiri di kejauhan, matanya merah, wajahnya tegas, tapi bukan karena bangga, melainkan kecewa. Setelah acara bubar, aku mengejarnya. Bu, dengarkan aku dulu. Ini semua bukan seperti yang ibu pikirkan. Ia berhenti, menatapku lurus-lurus. Kamu, mulai lagi? Aku terdiam. Sudah lupa rasanya hancur? Tanyanya lirih. Aku ingin menjelaskan bahwa ini bukan kampanye kotor, bahwa aku hanya ingin menyuarakan rakyat. Tapi bibirku keluh. Karena jauh di dalam hati, aku tahu aku sedang mengulang lingkaran yang sama. Ibu menangis. Ayahmu wafat dengan membawa beban berat. Dia ingin kamu jadi penerus kebaikannya. Tapi kamu masih mencintai dunia ini lebih dari apapun. Aku menunduk. Dan kali ini, air mataku tak bisa dibendung. Beberapa hari kemudian, media mulai membongkar hal-hal lama. Potongan rekaman kampanye lamaku. Dokumen-dokumen lama yang pernah aku sogok. Artikel yang menunjukkan betapa aku dulu menipu. Dan tiba-tiba, nama Gus Fahmi kembali dicap kotor. Kali ini lebih parah. Karena setelah diberi kesempatan kedua, aku masih saja goyah. Gila sok suci. Tulis salah satu headline media online. Drama busuk politisi gagal, kata akun media sosial. Aku kembali berdiri di trotoar. Kali ini sendiri. Benar-benar sendiri. Tak ada sorak-sorai. Tak ada kamera. Hanya aku. Dan tiang listrik yang pernah menjadi temanku berbicara. Kupeluk tiang itu. Seolah dia satu-satunya yang masih mau mendengarku. Bibirku bergetar. Abah, salahkah aku kalau ingin membuktikan bahwa aku masih berguna? Salahkah aku kalau ingin bangkit? Walau sedikit tersesat lagi, langit mendung, gerimis turun, basah, membungkus tubuh dan jas kampanye lamaku. Dan di tengah derasnya air hujan, aku sadar. Aku sedang menggenggam lagi bara ambisi lama, membungkusnya dengan topeng baru. Tapi ujungnya tetap sama, membakar diriku sendiri. Tiba-tiba seseorang menepuk pundakku. Seorang lelaki tua. Ia berkata pelan, "Nak, bukan orang yang menang pemilu yang layak disebut pemimpin, tapi orang yang bisa menolak kekuasaan meski peluang ada di depan mata." Kau tahu kenapa ayahmu dihormati? Karena dia pernah menolak jadi bupati, demi tetap dekat dengan rakyat. Aku tercekat. Ia pergi, meninggalkanku membeku di tengah hujan. Dan malam itu, aku baru benar-benar sadar. Aku tidak layak. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku masih terus ingin menang. Aku duduk di bangku taman, mengenakan jas kampanye lama yang warnanya mulai pudar. Stiker dengan wajahku, tersenyum penuh percaya diri, masih tertempel di dada. Tapi senyum itu kini rasanya seperti ejekan paling kejam yang pernah kubuat sendiri. Di sekitarku, beberapa anak muda mulai berdatangan. Mereka duduk melingkar. Ada yang membawa roti, kopi, gitar. Mereka tertawa, bercanda, lalu tiba-tiba menoleh padaku.
Gus Fahmi, kata mereka, bicara lagi dong, yang kayak kemarin. Soal hidup, soal keadilan, itu keren banget. Aku memandangi mereka satu-satu. Wajah-wajah yang penuh semangat, lugu, tapi polos. Mereka menatapku seolah aku ini penyintas, pejuang, panutan. Padahal, aku bahkan belum benar-benar memaafkan diriku sendiri. Beberapa hari setelah hujan itu, aku sempat menghilang, menutup diri di kamar kos tua di pinggiran kota. Aku menolak makanan, menolak bicara. Di dinding kamar, aku menulis kata yang sama berkali-kali. Maaf. Abah, tapi setiap kali menulis, hatiku makin hampa. Karena aku tahu, kata maaf tak bisa menghidupkan kembali marwah yang sudah aku khianati. Namun, berita tentang Gus Fahmi yang kini hidup sederhana justru menyebar luas. Videoku bicara sendiri dianggap jujur, tak dibuat-buat. Orang-orang mulai menafsirkannya sebagai bentuk perlawanan diam. Simbol kejujuran dalam kegilaan. Ironi paling tajam dalam hidupku. Mereka mengagumi kepura-puraan yang akhirnya jadi kenyataan. Di tengah sorotan yang kembali datang, seseorang datang padaku. Lelaki paruh baya, berjubah putih, berjenggot rapi. Ia mengaku utusan dari kelompok alim yang ingin mendirikan partai bersih dan berakhlak. Kami butuh simbol. Dan Anda, Gus, adalah simbol itu. Kami akan pasang nama Anda sebagai calon presiden rakyat. Tapi Anda tidak perlu kerja apa-apa. Cukup duduk, tersenyum. Jadilah wajah dari perubahan. Aku menatapnya kosong. Jadi, kalian butuh topeng? Ia terdiam sejenak, lalu mengangguk. Topeng, tapi suci. Hatiku mencelos. Aku tahu itu jebakan lama dengan wajah baru. Tapi godaan itu terasa lagi. Aku ingin menolak, tapi lidahku kelu. Aku ingin diterima. Aku ingin dipercaya. Aku ingin diampuni. Dan untuk itu, aku hampir kembali menjual diriku sendiri. Malam itu aku pergi ke makam ayahku. Abah, langit gelap. Hujan gerimis turun pelan. Aku duduk di atas rumput basah, di sisi nisan yang tertulis nama besar yang dulu begitu diagungkan. KH, Mustafa Abdul Qadir. Orang yang tak pernah meminta apapun dariku, selain satu hal, jangan tergoda tahta. Dan lihatlah, aku sekarang. Di antara batu nisan dan rintik hujan, aku menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Abah, kenapa sih aku susah banget jadi baik? Kenapa dunia ini kayak jebakan buat orang yang niatnya setengah-setengah kayak aku? Tak ada suara, tak ada jawaban. Tapi tiba-tiba aku teringat satu malam, bertahun-tahun lalu, saat aku remaja dan ayahku baru selesai sholat tahajud. Ia duduk bersila dan berkata, Fahmi, tidak semua orang yang menang itu benar. Dan tidak semua orang yang kalah itu hina. Tapi orang yang tidak bisa mengendalikan ambisinya, dia akan hancur, bahkan sebelum ia menang. Dan malam ini, aku sadar, kata-kata itu bukan nasihat, itu peringatan, sebuah ramalan. Dan aku adalah buktinya. Keesokan paginya, aku mengumpulkan masa kecil yang ingin menjadikanku simbol. Aku berdiri di tengah mereka, tanpa panggung, tanpa mikrofon. Hanya aku dan suaraku yang masih parau. Teman-teman, kataku, saya minta kalian jangan jadikan saya apa-apa. Mereka bingung. Tapi Gus, Anda itu harapan kami. Aku tersenyum lirih. Kalau kalian butuh harapan, jangan gantungkan pada orang sepertiku. Aku bukan pemimpin. Aku bukan pahlawan. Aku hanya pecundang yang kebetulan diberi kesempatan untuk gagal 2 kali. Tangisku pecah. Di depan mereka semua. Aku tak lagi peduli. Dan saat itulah, orang-orang akhirnya benar-benar melihatku. Bukan sebagai simbol, bukan sebagai tokoh, tapi sebagai manusia. Biasa, rapuh, dan bisa menyesal. Tapi dunia tak pernah sesederhana itu. Meski aku menolak semua tawaran,
Meski aku menanggalkan jas dan melepas segala ambisi, mereka tetap menulis berita. Gus Fahmi, pemimpin yang menolak kekuasaan, bukti kesucian. Dan seperti itulah, sebuah ironi terakhir menutup babak hidupku. Aku dijadikan lambang kebaikan, saat akhirnya aku benar-benar merasa tak layak. Suatu pagi yang mendung, aku berjalan sendirian di sepanjang jalan desa. Aku melewati warung-warung tua, masjid yang dulu dibangun dari hasil patungan warga, dan rumah-rumah yang dulu pernah kujanji akan kubantu. Semua terasa asing, sekaligus menyakitkan. Aku mengenakan kemeja biasa, tanpa jas, tanpa stiker, tanpa simbol. Hanya aku, Gus Fahmi, laki-laki yang gagal menafsirkan makna hidup. Tapi entah kenapa, setiap orang yang kulalui kini menyapaku dengan senyum. Assalamualaikum Gus. Sehat ya? Gus Fahmi, saya suka cara bicaramu kemarin. Dalam. Aku membalas senyum mereka, walau hatiku remuk. Karena aku tahu, mereka menyukai kebohongan yang tidak lagi bisa kusangkal. Mereka mengira aku jujur, justru saat aku sudah kehilangan segalanya. Siang itu, aku kembali ke pesantren peninggalan Abah. Sudah lama kosong. Debu menempel di lemari kitab. Foto Abah tergantung miring di dinding ruang tamu. Aku melangkah ke kamar, lamaku, tempat aku dulu sering duduk di sampingnya, mendengar petuah-petuah yang dulu kuanggap terlalu idealis. Dan disitulah aku menangis lagi, lebih kencang dari sebelumnya. Tanganku gemetar saat membuka lemari kayu tua. Di dalamnya ada surban Abah, jubah putihnya, dan sebuah buku catatan kecil bertuliskan, "Untuk Fahmi, jika kau tersesat nanti, hatiku berhenti berdetak sejenak." Tanganku bergetar saat membuka lembar demi lembar buku itu. Di sana tertulis catatan harian Abah, tentang kegelisahannya terhadap dunia, tentang kekuasaan yang tak pernah ia inginkan, dan tentang aku, anakku, Fahmi. Aku takut kau akan mewarisi darah yang tidak cukup dingin untuk menolak dunia. Aku takut kau akan menggunakan namaku untuk memaksakan jalanmu sendiri. Tapi kalau kau membaca ini, berarti kau sedang tersesat dan masih mencari jalan pulang. Maka pulanglah. Tidak perlu membawa nama besar, tidak perlu tahta. Bawalah dirimu sendiri. Itu sudah cukup bagiku. Tangisku pecah lagi. Tapi kali ini bukan karena penyesalan, melainkan karena aku akhirnya merasa benar-benar dimengerti. Bahkan setelah beliau tiada. Di luar kamar, aku duduk di bangku kayu, mataku menatap halaman pesantren yang dulu penuh santri. Dulu aku berpikir, aku terlalu besar untuk tempat ini, bahwa dunia politik lebih pantas untukku. Tapi ternyata, dunia itu terlalu sempit untuk jiwaku yang kosong. Dan tiba-tiba, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gerbang. Turunlah 2 orang pria berdasi dan 1 perempuan berkerudung rapi. "Assalamualaikum, Gus Fahmi," kata mereka. "Kami dari media nasional. Kami ingin mewawancarai Anda. Bukan soal politik, tapi soal perjalanan batin Anda. Ini menyentuh hati rakyat. Kami ingin menyiarkan kisah Anda sebagai inspirasi." Aku terdiam. Lidahku kelu. Lagi-lagi dunia ingin membuatku simbol. Lagi-lagi aku ditawarkan panggung saat aku baru belajar berdiri dengan tulus. Aku menatap mereka lama, lalu berdiri pelan dan berkata dengan suara rendah, "Maaf, saya sedang sibuk belajar jadi manusia. Wawancara bisa nanti. Mungkin nanti sekali, kalau saya benar-benar layak dibicarakan." Lalu aku melangkah ke dalam, menutup pintu pesantren perlahan. Untuk pertama kalinya, aku menutup pintu dunia dari diriku sendiri. Malam itu, aku menyalakan lampu-lampu tua pesantren, membaca kitab yang dulu selalu kuabaikan, merenungi ayat-ayat yang dulu hanya kubacakan untuk pencitraan. Aku mencoba mendengar suara Abah dalam setiap halaman. Dan dalam diam, aku akhirnya mengerti. Tiang-tiang ambisi itu harus runtuh sebelum rumah jiwa bisa dibangun kembali. Namun, di luar pagar pesantren,
orang-orang mulai berdatangan. Mereka tidak membawakan bendera partai, tidak membawa spanduk, hanya lilin dan doa. Seorang anak kecil berkata, "Gus Fahmi, katanya mau ngajarin ngaji ya?" Aku membuka pagar itu, pelan-pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku mengajar, tanpa panggung, tanpa kamera, tanpa agenda. Hanya aku, mereka, dan sepotong kesadaran. Mungkin inilah yang dimaksud Abah sebagai tahta yang sebenarnya. Bukan kekuasaan, tapi keikhlasan. Pagi itu udara terasa lebih segar. Embun menyelimuti halaman pesantren yang mulai dipenuhi santri kecil, dengan wajah polos penuh rasa ingin tahu. Aku berdiri di depan mereka, bukan sebagai politisi, bukan sebagai putra kiai yang punya nama besar, tapi sebagai seorang manusia biasa yang ingin berbagi sesuatu yang selama ini kusembunyikan. Anak-anak, aku mulai pelan. Tahta itu bukan soal kursi kekuasaan atau gelar besar. Tahta sejati adalah hati yang ikhlas, yang mampu menahan godaan nafsu dunia. Mereka menatapku, sesekali menyunggingkan senyum, tapi juga serius menyimak. Aku ingat perkataan Abah, yang dulu sering kutanggapi dengan angkuh. Kini, aku mengerti. Betul maknanya. Hari-hari berlalu, dan berita tentang Gus Fahmi yang berubah mulai tersebar. Tapi aku tak lagi peduli dengan sorotan itu. Aku menemukan kedamaian dalam kesederhanaan mengajar, dalam tiap tawa anak-anak, dan dalam doa yang terucap tulus di malam sunyi. Tawaran politik pun datang berulang kali. Tapi aku menolaknya. Karena aku sadar, tahta itu bukan untuk diwariskan kepada yang haus kuasa, tapi untuk mereka yang mampu melepaskannya. Suatu sore, di bawah rindang pohon beringin tua, aku duduk bersama beberapa tokoh desa dan orang-orang yang dulu menghakimiku. Mereka mendengarkan ceritaku, bukan dengan penuh kebencian, tapi dengan hormat dan pemahaman. "Fahmi," kata seorang tua, "kami melihat ada perubahan besar dalam dirimu. Mungkin inilah yang Abahmu maksud." Aku tersenyum kecil. "Ya Pak, aku belajar dari kesalahan, dan aku ingin menjadi bagian dari perubahan yang sebenarnya, bukan hanya janji kosong." Mereka mengangguk, dan perlahan-lahan suasana berubah dari ketegangan menjadi kehangatan. Malam terakhir sebelum aku meninggalkan desa itu untuk memulai hidup baru, aku menatap langit penuh bintang. Kubuka lagi buku catatan Abah yang kusimpan di saku. Satu kalimat terakhir yang kutulis dengan tinta pudar itu membekas di hati. Tahta yang sebenarnya adalah damai di hati. Barang siapa memilikinya, maka ia sudah menjadi pemimpin sejati, walau tanpa gelar dan kursi. Aku menutup buku, terus saya menunduk dan mengucap doa. Aku tahu, aku tidak mewarisi tahta dari ayahku, karena tahta itu bukan untuk diwariskan. Tahta itu harus dicari di dalam diri sendiri. Aku, Gus Fahmi, akhirnya menemukan bahwa kemenangan terbesar bukanlah duduk di kursi kekuasaan, tapi berdamai dengan diri, sendiri dan dunia. Dan dengan itu, aku mengakhiri perjalanan yang penuh luka dan harapan.